Ada sosok kayu aneh yang bukan manusia biasa. Dia ngeluarin tangan kayu yang bikin dua cewek ini kaget setengah mati. Yang makin serem, dari mulutnya keluar serangga, tapi dia sendiri kayak nggak ngerasa apa-apa. Salah satu dari cewek ini kasih tahu kalau ada serangga di mulutnya. Serangganya malah jalan-jalan di tubuhnya, terus masuk ke kuping dan hilang. Nah, cewek ini yang lihat langsung panik, mau kabur, tapi udah telat. Dia malah nekat injak serangganya, dan serangga itu malah masuk ke kakinya, terus merayap ke seluruh tubuhnya. Cewek itu langsung tewas di tempat, dan kayu aneh itu malah menyerap energinya. Abis itu dia ngelirik ke arah cewek satunya, bikin si cewek ketakutan dan akhirnya mundur perlahan. Lagi enak-enaknya tidur, cowok ini kaget dengar suara gedebuk. Pas nengok, lukisan cewek yang nempel di dinding jatuh ke lantai. Dan si cewek di lukisan itu kayak ngeliatin dia dengan tatapan serem abis. Merinding dong, dia buru-buru balik tuh lukisan, hadapin ke tembok, terus lanjut tidur. Tapi baru aja rebahan, rasanya kok aneh. Pas nengok lagi, lukisannya udah balik sendiri. Dia langsung berdiri, balikin lagi. Tapi kali ini, dia waspada, duduk sambil ngawasin tuh lukisan. Tapi rasa ngantuk ngalahin rasa takut. Begitu dia ketiduran, suara jatuh lagi. Lukisan itu ada di lantai, dan saat dia ambil, tiba-tiba ada suara wanita ngasih peringatan, jangan turun ke basement. Cowok ini langsung kebangun. Dia lihat lukisan masih di tempat, kayak nggak ada apa-apa. Tapi dia malah turun ke basement, dan di sana ada kelinci, tapi matanya kayak mata manusia, nggak ngedip, cuma ngeliatin dia. Dia bingung, ini mimpi atau bukan ya? Di jalanan, pemain pantomin tuli ini lagi tampil, bikin orang-orang ketawa. Tapi tiba-tiba ada orang gendut keluar dari kerumunan bawa apel sambil ketawa ngehina si pantomin. Walaupun gak bisa dengar, si pantomin paham dari ekspresinya. Dia coba kasih isyarat biar berhenti, tapi orang itu malah ngelempar apel. Si pantomin tetap tenang, tapi si gendut makin parah, lempar jeruk satu lagi terus lagi. Si pantomin mulai geram, tapi dia tahan. Dia mau pergi, malah kena lemparan terakhir. Pulang, dia ngelap wajahnya yang belepotan, buka laci, ada pisau di dalamnya. Tatapan dia berubah, malam ini dia bakal balas dendam. Sementara itu si gendut santai nonton TV, tiba-tiba lampu mati. Dia nyalain senter, nemu kantong si pantomin di meja, terus suara ketawa samar terdengar. Besoknya ibunya datang, rumah berantakan. Pas dia buka hadiah misterius di meja, tiba-tiba kaget, kepala si gendut tadi udah dijadikan mainan Jack in the Box sama si pantomin. Pria ini pemimpin perang yang tak bisa apa-apa, tapi disegani. Jadi gini, ada pria tua yang super disegani nih. Dia diminta bikin strategi buat perang gede lawan musuh. Tapi yang lucu, doi nggak bisa mikir sendiri dan malah dapat ide dari dua pemuda yang ngintip dari atap. Mereka nyaranin bikin benteng pertahanan. Idenya diterima dong. Waktu musuh datang dengan jumlah segambreng, pasukan si pria tua sempat panik. Tapi karena strategi udah disiapin, mereka tetap tenang. Pas musuh mulai nyerang, bentengnya diam aja, bikin musuh penasaran dan maju terus. Nah, pas udah dekat, tiba-tiba pasukan pria itu nongol, nyerang pakai panah, batu dan peledak. Chaos banget. Akhirnya perang jarak dekat gak terelakkan. Pasukan si pria tua berhasil pojokin musuh. Bahkan salah satu prajuritnya ngejatuhin panglima perang lawan. Musuh langsung mundur dan si pria tua keluar sebagai pemenang. Tapi jelas kemenangan ini gak bakal ada tanpa dua pemuda di atap itu. Ada cewek yang nempelin double tip di bokongnya, terus duduk di meja depan cowok, pura-pura mau ngajak ngobrol, padahal sebenarnya mau ngambil HP si cowok. Pas lagi asik, ada cowok lain lewat, langsung narik HP dari bokong cewek itu dan nyelipin ke buku. Cowok yang diajak ngobrol lihat kejadian itu, langsung manggil si pencuri buat minta maaf. Pencuri pura-pura nyimpen buku di rak, dan pas cewek pergi, dia langsung ambil buku itu terus cabut. Ternyata mereka berdua ini adalah komplotan pencuri yang sering pakai trik ini. Tapi pas cewek buka buku, HP-nya nggak ada. Ternyata dia ngambil buku yang salah. Pas mau balik, buku aslinya malah udah diambil nenek-nenek. Si cewek buru-buru duduk di depan nenek itu, pura-pura baca buku. Cowoknya nyamar jadi pelayan buat ngalihin perhatian. Si cewek sengaja nendang meja biar neneknya lengah. Tapi baru mau ngambil buku, tangan si nenek langsung nahan buku. Cowoknya panik mau maksa ngambil buku, tapi nenek itu malah ngeluarin senjata. Kaget dong, mereka langsung ngaku kalau buku itu penting. Neneknya santai aja, langsung nawarin harga 200.000. Gak ada pilihan, cowoknya bayar. Tapi pas dibuka, ternyata buku itu cuma isinya korek api. Mereka ngamuk, nanya HP-nya di mana. Nenek itu cuma senyum, terus bilang mau HP cucunya buat apa. Belum sempat mikir, polisi tiba-tiba datang dengan cowok yang punya HP tadi. Ternyata nenek ini adalah cucunya si pemilik HP. Ya udah HP nggak dapat, duit pun melayang.
Pas kelas olahraga, tiba-tiba ada suara tembakan dari luar. Gurunya langsung panik, nyuruh semua anak diam dan ngumpet. Dia kunci pintu, siap bawa mereka keluar lewat pintu darurat. Tapi tiba-tiba nggak bisa. Akhirnya mereka sembunyi di kantor guru. Anak-anak ditutupin pakai alas tenda, lampu dimatiin. Suara langkah kaki makin deket. Anak-anak takut, diam semua. Tapi ada satu bocil yang nekat ngintip keluar jendela. Pas banget, orang berbaju hitam itu juga jalan ke jendela. Bocil itu tiba-tiba lari keluar dan teriak, "Papa!" Ternyata pria yang ngebawa senjata itu adalah ayah bocil ini. Gak tahu alasannya kenapa ngelakuin itu. Gurunya sampai bengong. Si pria gak jadi masuk karena bocil itu nahan dia. Terus dia narik anaknya lari ke belakang bukit. Bocil itu bohong bilang teman-temannya udah kabur buat lindungi mereka. Tapi pas orang itu sadar, dia langsung ngarahin pistol ke anaknya sendiri. Dan tiba-tiba suara sirine polisi kedengeran. Dan pas dia noleh, ternyata gurunya juga ikut ngejar. Sekarang pria bersenjata itu malah ngarahin pistol ke gurunya. Udah mau nembak, untungnya Pak Guru selamat karena polisi udah keburu ngelumpuhin pria itu. Cewek ini nyentuh rambutnya sebentar, terus ditarik gitu aja. Dia ternyata botak. Serem banget. Gak cuma itu, pas dia lepas sarung tangan, kelihatan tangannya cuma punya 4 jari. Ternyata semua cewek di ruangan itu juga sama. Mereka bukan manusia, tapi penyihir. Si bos penyihir kelihatan beda. Kakinya ada 1 jari yang nyambung. Terus tiba-tiba ada 1 penyihir junior yang berani ngelawan. Bosnya langsung ngamuk, tunjuk pakai jarinya. Petir nyambar, si penyihir junior langsung terbang. Tinggal debu doang. Nah, ternyata di bawah meja ada bocil yang ngumpet. Terus bos penyihir ngeluarin botol merah. Dia nyuruh semua penyihir tetesin cairan ke permen. Begitu dimakan anak kecil langsung jadi tikus. Semua penyihir tepuk tangan pakai 2 jari mereka. Tapi tiba-tiba bos penyihir ngegas. Dia ngendus-ngendus meja, curiga ada manusia ngumpet. Meja langsung diangkat tapi kosong. Untung si bocil di bawah meja udah kabur lewat ventilasi. Tapi belum kelar, tiba-tiba ada bocil lain yang datang. Penyihir langsung pasang muka ramah. Mereka kasih coklat, si anak makan. Terus badannya tiba-tiba melembung. Asap merah keluar dari mulutnya, matanya muter-muter. Terus punggungnya kayak bocor, langsung terbang. Pas jatuh ke tanah, anak itu udah hilang. Yang keluar dari bajunya seekor tikus. Ternyata dia udah berubah jadi tikus, guys. Ada seorang wanita yang baru aja pindah ke rumah baru bareng keluarganya. Awalnya semuanya terasa biasa, tapi lama-lama mulai terjadi hal-hal aneh. Barang di rumah satu persatu ngilang tanpa alasan. Suara air ngalir terus kedengar, padahal nggak ada siapa-siapa di kamar mandi. Sampai foto keluarga tiba-tiba berubah jadi gambar ibu dan anak asing yang nggak dikenal. Yang paling menyeramkan, tubuhnya sendiri perlahan mulai lenyap. Suaminya panik dan nyoba nyari, tapi yang dia temuin cuma secari kertas bertuliskan hati-hati. Saat itu juga dia baru ingat kalau pemilik rumah sebelumnya sempat berusaha memberi peringatan, tapi semuanya udah terlambat. Dalam hitungan detik, dia dan keluarganya benar-benar menghilang tanpa jejak. Gak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ada rumah sakit yang kelakuannya nggak banget. Pasiennya udah meninggal, tapi dokter dan perawatnya masih pura-pura bilang dia kritis biar bisa ngeraup duit dari keluarganya. Suatu hari dokter datang ke salah satu keluarga pasien, bilang kalau pasien itu butuh obat mahal buat bertahan hidup. Pria ini panik, langsung beli obat dan ngasih ke perawat, tanpa tahu kalau obat itu malah dikembalikan ke apotek lagi. Gak lama dokter datang lagi, bilang kondisi pasien makin parah dan butuh operasi. Lagi-lagi si pria diminta bayar biaya operasi yang gak sedikit. Tapi si pria udah siap ngejebak. Dia bawa surat kematian resmi yang nunjukin kalau pasien itu udah meninggal sebelum masuk rumah sakit. Ternyata si pria udah nyiapin ini buat ngebongkar kelakuan curang rumah sakit yang sering ngerugiin keluarga pasien. Dan akhirnya berkat dia semua terbongkar. Keren banget kan?